jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Kembali lagi di Islami Twinda masih membahas tentang tema kita pagi hari ini. Jangan bosan berdoa. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah lanjut dari guru-guru kita ya. Kita akan melihat dulu sebuah tayangan nih. Ada tayangan parodi biar seger pagi-paginya ya. Parodi doa seorang suami. Ini dia tayangannya. Ya Allah ya Tuhanku, jika masih ada umurku untuk hari kempai ya Allah, tambahi ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, jika masih ada rezeki kami untuk hari kempai ya Allah, tambahi ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, jika masih ada jodoh ke kempai, tambahi ya Allah, tambahi ya Allah. Yang terakhir yang gak disetujuin ya kan. Yang lain disetujuin, yang terakhir gak dapat approval dari istrinya. Ini Ustadz Blangkon kita lanjut lagi nih ya. Siap. UBL nih katanya ada rumusan nih, kita bicara masalah tentang doa biar cepat dikabulkan. Misalnya doa pakai bahasa kita, bahasa Indonesia. Yang Jawa pakai bahasa Jawa, yang Bugis orang pakai bahasa Bugis ya, yang orang Sumatera pakai bahasa Sumatera. Ini katanya apakah sama aja ataukah memang justru lebih baik pakai bahasa Arab deh. Ngerti nggak ngerti pakai bahasa Arab aja udah pokoknya. Karena itu doanya katanya lebih afdol. Nah ini gimana sih penjelasannya, mohon izin tafadhol. Terima kasih. Ngapunten guru-guru. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa bagaimana rumusan kita menggunakan bahasa ajam atau bahasa Arab. Apa itu bahasa ajam? Artinya bahasa yang dikuasai oleh kelompok manusia tertentu. Taruhlah orang Indonesia ya bahasa Indonesia, orang Jawa suku Jawa bahasa Jawa, orang Makassar bahasa Makassar. Apakah pakai bahasa Arab? Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah menika ngertos sedaya bahasa. Allah mengetahui semua, paham semua bahasa. Akan tetapi ada kaidah-kaidah ketika kita sebelum berdoa kita melantunkan zikir-zikir yang zikir-zikir itu termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu harus dilafalkan secara bahasa Arab yang ada termaktub di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa kalau kita ngomong astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kan bahasa Arab, bahasa Quran dan Sunnah, bahasa Quran dan hadis, yaitu bahasa Arab. Kemudian diganti, Maha suci Allah, kula nyuwun sepura Gusti Allah, kula nyuwun sepura Gusti Allah. Ya tidak pas, tidak pas. Ya tetap astagfirullah, mohon ampun kepada Allah, nyuwun ngapunten dumateng ngersanipun Allah, ya pakai dengan bahasa Arabiah. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehendak kita, nek mboten saged yang ndak bisa dengan pakai bahasa Arab ya pakai bahasa yang dikuasai. Ya Allah kula nyuwun panjenengan dawaaken umur kula, mboten napa-napa. Allahumma tawil umurina. Itu kalau bahasa Arabnya. Tapi mboten saged ngoten ya. Ya Allah sampean dawaaken umur kula ya Allah. Wabarik umurina ya Allah, barokahkan umur saya ya Allah. Saya bahasa Bugis. Iya. Oh puang palampereng umuruku, pabarakaki umuruku. Iya, saya sudah paham juga ya Allah, ya puang amasnya ya Allah. Apa itu barokahkan umurku, berkahkan umurku. Itu kalau bahasa Bugis nah. Iya. Betul tahu Adi? Betul. Jamaah. Jamaah. Yeah. Olehnya itu kalau kita tidak paham dengan bahasa Arab yang kita lantunkan, kalau untuk permintaan maka lebih baik kita menggunakan bahasa yang kita kuasai. Ini orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Madura, pakai bahasa macam-macam lah boleh. Itu yang penting apa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala klik dengan hati kita. Empun ngantos kita lan panjenengan sami donga tapi ora ngerti artine. Jangan sampai kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak ngerti artinya. Artinya, ya Allah panjangkan umur saya, itu bagus. Tapi ketika, ya Allah panjangkan rambut saya, nah lain lagi nih nanti. Mohon izin, mohon maaf ini. Ya kan lain nanti. Padahal meminta umur panjang ternyata syarun tawilan, yaitu rambutnya yang panjang ya. Repot ini. Makanya jangan, mohon ngapunten ini. Kalau paham bahasa Arab, monggo. Sebab bahasa Arab adalah bahasa
afdhalul lughati yang digunakan oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang paling saya stressingkan adalah apakah dengan bahasa ini kemudian akan terkabulkan doanya? Yang paling penting di dalam berdoa itu Allah memahami apa yang kita minta. Ketika Allah memahami apa yang kita minta, pasti Allah akan mengijabah terhadap kebutuhan hambanya. Sebab Gusti Allah itu yang mempunyai kita, yang memiliki kita, maka Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu kapan kita akan dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus jenengan ampun dikte Gusti Allah. Allah akan lebih tahu kapan. Ada sebuah istilah waktu yang terindah. Iya, betul. Tapi Insya Allah ini mengatakan. ada yang perlu diingatkan juga kadang-kadang ya namanya manusia kan kita basa-basinya terlalu banyak gitu loh. Siap. Dan kita sama Allah ini kita minta benar-benar ya Maha Pencipta kita. Harusnya to the point aja dengan apa yang kita minta. Jangan muter kanan, muter kiri sebenarnya maunya apa sih kata Allah. Ya, Allah kan gimana nggak mau dikasih. Karena Allah nggak ngerti dia mau ke sono kemari Apalagi, mintanya. ya Allah kalau mau terima, terima. Kalau nggak usah. Ya, jangan gitu jangan juga itu. ya Allah. Doanya kok ragu-ragu amat. Nggak Nah boleh sekarang itu. kita lanjut lagi nih ya bicara masalah tentang doa yang diijabah. Tapi katanya saya pernah dengar juga ini ada hubungan juga dengan dosa-dosa yang masa lalu. Ya namanya manusia ini kan tempat atau sarangnya dosa gitu loh. Nggak mungkin yang namanya manusia ini nggak ada yang berdosa gitu loh. Cuma ada ternyata banyak doa-doa ini kita yang nggak diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala dikarenakan dosa kita. Apakah ini bisa benar-benar jadi penghalang? Nah pertanyaan lagi yang berikutnya. Apakah yang menjadi penghalang doa ini dosa kecil atau dosa besar? Ustadz Bani, mohon izin tafadhol penjelasannya. Mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Blangkon Loreng, Mas Fadli dan guru-guru kami di Pantai Berada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Dosa menjadi salah satu sebab terhalangnya doa-doa kita. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau mengatakan, jangan kau pernah salahkan Allah. Jangan pernah kau tuding Allah, merasa doamu tidak diijabah, merasa permintaanmu tidak dikabulkan, tapi lihat ke hatimu. Tanyakan pada dirimu, sudah seberapa banyak dosa dan kesalahan yang kau lakukan. Karena bukan Allah tidak mau kasih, kita yang menyebabkan doa kita tidak tembus petala langit dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka betul sebelum kita berdoa, ingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan kita itu dulu tuh. Ibarat kata tadi, saya mau ketemu dengan UBL, saya ada perlu dengan beliau, tapi saya pernah punya salah dengan beliau. Pertama sebelum ujuk-ujuk apa istilahnya? Ujuk-ujuk maksudnya Tiba-tiba langsung. tiba-tiba langsung minta. Itu Sebelum tadi. kita minta, harus saya minta maaf dulu nih. Saya pernah punya salah, datang Ustaz Blangkon Loreng, saya pernah punya salah begini, maafin saya ya, maafin ya, bener maafin. Sampai beliau sudah maafin baru, tapi ngomong-ngomong saya ada butuh nih. Jadi pertama sebelum kita mohon kepada Allah, mintakan ampun atas semua dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dosa besar apa dosa kecil Ustaz? Sejatinya semua dosa itu sama. Dosa kecil kalau kita biarkan lama jadi besar, jadi banyak. Dan itu yang sering tidak terasa. Maka ada hadis Rasulullah SAW mengatakan ada orang datang ke tanah haram, ke Ka'bah. Dengan kondisi yang luar biasa habis perjalanan jauh. Dia berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Dia teriak dengan suara lantang, berlinang air mata menangis. Kata Rasul SAW, ini orang berdoa minta kepada Allah di depan Ka'bah sekalipun. Tapi masyrabahu haram, ma'kalahu haram, malbasahu haram, anna yustajabulah. Dia makan dari harta yang haram. Atau dia memakan makanan yang haram. Dia memakai pakaian dibeli dengan uang yang haram. Dia meminum dari minuman yang dibeli dengan harta yang haram. Dia melakukan dosa dan maksiat. Biar di depan Ka'bah tersungkur bersujud. Berlinang air mata darah. Dia memohon kepada Allah. Anna yustajabulah. Gimana mau diijabah? Nah, jadi yang pertama dosa itu betul menjadi penghalang. Ustaz dosanya dulu. Udah minta ampun belum? Udah bertobat belum? Kalau kita sudah meminta ampun kepada Allah. Sudah bertobat kepada Allah. At-taibu kaman la dzambalah. Para pendosa yang sudah bertaubat kepada Allah statusnya sama seperti belum punya dosa. Jadi Ustaz saya punya dosa masa lalu, selalu menghantui saya, doa saya dikabulkan apa enggak, itu yang membuat saya jadi bosan berdoa. Jadi enggak mau berdoa, kenapa? Saya pasti tidak dikabulkan, kenapa? Saya punya dosa Ustaz.
Nggak boleh begitu. Taubatlah kepada Allah, yakin taubatmu diterima. Setelah itu kau sudah dianggap tak memiliki dosa, maka doa-doamu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar, semua dosa bisa menghambat permohonan dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak memohon ampun kepada Allah, banyak-banyak beristighfar. Itu karenanya guru kita menyampaikan tadi, sebelum berdoa pertama kita ucapkan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sebagai ungkapan bahwa saya banyak salah ya Allah, saya banyak salah ya Allah, mohon ampuni saya, maafkan saya. Tanpa minta pun kalau Allah sudah maafkan kita akan dikasih. Iya Insya benar, Allah. Masya Allah. Wallahu ta'ala Saya alam. senang dengan lu Ustadz Maulana ngajarin saya. Kalau misalnya kita mau berdoa itu jangan lupa yang pertama minta maaf sama Allah. Yang Betul. kedua rayu Allah dengan Betul. orang yang dia sayang, yang dia cinta. Bersalawat kepada Nabi, baru minta. Nah insya Allah katanya Ustadz Maulana nggak bilang sama saya, semua yang diminta dikasih Li. Iya. Dan Alhamdulillah benar Ustadz Maulana. Ini jazakallah khairan kasiran ilmunya saya ingat terus. Dan Mohon dosa- maaf itu kancingnya nggak belum dikancing ya. Kenapa itu sengaja atau bagaimana itu? Tunggu dulu ya. Iya iya iya. Tuh, saya setuju tadi. Apa Ustaz tuh? Fan, makasih Betan. Iya. Bukan dosa besar atau kecil. Betul. Tapi kepada siapa kita berdosa? Nah, sekarang gini aja Ustadz praktek aja deh Aku mau ya. praktek. Kita bicara masalah tentang doa ini katanya saya pernah dengar ada 2 macam doa. Tapi yang saya tahu cuma satu yaitu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya dengan 2 jenis doa ini apa maksudnya Ustadz? Ustadz kenapa tali sepatunya dibuka? Saya buka dulu dong karena saya mau praktek. Oh gitu Saya ya pikir ya mau ya. dihadiahkan ke Ya, saya. saya bantuin. Saya pikir Saya harus Ustadz mau praktek. mau ngambek. Enggak, karena saya harus memberikan contoh kepada jamaah cara berdoa. Ya, mohon izin, mohon maaf, makasih banyak kalau saya suka praktek Iya iya iya. Ya. supaya langsung diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua yang mau berdoa, doanya diijabah. Doa itu adalah yang pertama, ada 2 macam jenis doa. Yang pertama jenis doa ini adalah doa untuk apa? Untuk permintaan. Maksudnya apa? Seseorang berdoa kepada Allah dengan ucapan lisannya meminta kepada Allah yang apa? Agar kebaikan diberikan. Ini permintaan. Permintaan. Dan ada juga yang kedua. Doa ini bentuk ibadah. Maksudnya semua jenis ibadah yang dilakukan hakikatnya adalah doa. Jadi semua salat doa. Puasa doa, semua doa. Itu permintaan kepada Allah. Mencuri perhatian Allah. Nah kalau begitu saya duduk contohkan. Ya. Saya Doa. juga duduk sebelah Ya, sini. Saya doa. juga. Jadi teknik berdoa yang terbaik adalah mengambil posisi yang terbaik. Yang terenak. Menikmati ibadah. Kemudian betul tadi jangan tergesa-gesa. Santainya mau apa sih buru-buru amat. Nah, kemudian mohon izin. Kalau bisa baca Quran dulu. Bahkan ada banyak doa. Sebenarnya di dalam Al-Quran. Banyak doa dalam Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Dari awal kita buka. Semua adalah doa. Dibukanya Al-Fatihah adalah doa di dalamnya. Makanya waladhdallin amin. Kenapa? Di dalam surah Al-Fatihah banyak doa. Bahkan ada 3 bentuk doa. Dibaca doa baru baca Al-Fatihah. Baru kita apalagi ada doa dibaca dulu Al-Fatihahnya baru doa di sebelumnya sesudahnya. Doa sebelum Al-Fatihah bentuk apa? Memberikan hadiah. Doa sesudah Al-Fatihah meminta keberkahan. Doa di tengah-tengah Al-Fatihah permintaan di dalamnya. Contoh Al-Fatihah. Selesaikan waladhdallin amin. Ya Allah berkah Al-Fatihah ini saya berikan hadiahnya untuk ini. Menghadiahkan. Ya. Kemudian ya Allah saya mohon berkahnya Al-Fatihah supaya mobil saya bagus. Al-Fatihah jadi mobilnya bagus. Enggak rusak akinya. Yang ketiga apa lagi? Apa? Ada yang rusak akinya. Oh. Apalagi? Apalagi yang ketiga ada doa diantaranya. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Berminta di situ di tengah-tengahnya. Jadi bisa. Jadi boleh menggunakan mengaji dulu. Kemudian ada lagi zikir. Masya Allah tabarakallah. Nah zikir ini betul tadi kata Mas Fadli. Luar biasa Mas Fadli ya. Kalau ini yang paling banyak ilmunya adalah Mas Fadli. Berapa Amin. tahun di Islam Tindak? Mau 9 tahun Ustaz. Masya Allah. Maaf saya 11 ya. Subhanallah, alhamdulillah. Itu 9 tahun. 9 tahun dengarkan tausiah. Masya Allah paling cerdas dia. Jadi istilahnya tolib yang paling luar biasa. ini. Iya, paling rajin dia. Baik. Bagus siapa? Tobat dulu. Baru apa baca tasbih sekarang, apalagi zikir. Makanya subhanallah subhanallah. Apa itu subhanallah? Yang apa? Maha suci Allah. Alhamdulillah alhamdulillah. Semua yang kita
kemudian Allah Akbar yang akan dicapai. Jadi itu sebenarnya banyak maknanya. Jadi bukan saja kita melakukan, bahkan berwudu dulu baru sholat, itu bentuk pensucian. Pensucian baru sholat. Kemudian merendahkan diri, berdiri, kemudian kita ruku, kemudian sujud. Itu semua punya makna. Dan itu doa, sholat adalah kumpulan doa. Jadi bentuk ibadah adalah doa, bahkan tawaf. Tawaf itu adalah bentuk doa. Karena memperlihatkan kesungguhan. 7 kali putaran, 7 hari itu. Makanya alhamdulillahirrahmanirrahim, ini ada teknik lagi nih. Kalau mau berdoa ada, kan kita tidak bisa ke tanah suci. Betul. Berapa kali tawaf? Berapa kali putaran? 7. 7 putaran. Kan kalau malam kita bisa 7 kali takbir. 7 salat kan? Salat taubat. Salat wudu dulu, salat taubat, salat hajat, salat istihara, salat tahajud. Kemudian witir 2 kali takbir kan? 2 rakaat sama 1. Berarti 7. Bacalah 2 tawaf. Tawaf pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7. Jadi seakan-akan kita juga selesai. Kan doa tawaf itu semua doa-doa dirangkul dalam doa tawaf kan? Yang putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga. Jadi banyak bentuk. Silahkan berdoa dengan apa yang kita minta, yang kita harapkan. Kalau subuh baca surah Al-Waqiah, duhur, Ar-Rahman, asar, as-sajadah. Dan maghrib kemudian baca Yasin, Isa al-Muluk. Iya, tapi Banyak sebenarnya. perlu diingetin juga Ustadz, banyak Apa itu? orang yang memimpin doa, doanya berjamaah, tapi itu doanya buat dirinya sendiri. Bagusnya kalau doa berjamaah, sebagusnya dilafazkan, dikeraskan supaya jamaah dengar. Masya Allah. Dan bisa mengaminkan. Betul. Ya, supaya juga kalau membesarkan menjadi pembelajaran pendidikan buat jamaah. Iya. Supaya semangat berdoanya. Betul. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah sekarang kita mau lanjut lagi nih ya. Ah. Kita ini ada coba. Biasanya yang namanya manusia ini kalau misalnya kita ini pasti yang namanya pernah punya cita-cita. Ya, kita anggap cita-cita ini dengan angan-angan. Kita ibaratkan lagi dengan khayalan sebenarnya. Ternyata katanya di situ adalah doa sebenarnya. Yang namanya cita-cita, angan-angan itu adalah bagian dari doa. Ini penasarannya itu apa sebenarnya hubungan antara angan-angan atau khayalan ini dengan doa gitu loh. Nanti kalau misal orang banyak yang menghayal dong, nggak ada yang berdoa lagi takutnya ya. Ini kita minta penjelasannya dari guru kita Ustadz Bani. Mungkin yang lain bisa kembali ke tempat duduk. Tafadhol Ustadz Bani. Silakan Ustadz Bani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Ada hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tamanna ahadukum falyukthir fa innama yas'alu rabbah." Kalau ada di antara kalian sedang berangan-angan tamanna, maka hendaklah perbanyak angan-angan itu. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika seorang berangan-angan, dia sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bukannya nggak boleh panjang angan-angan? Bukannya nggak boleh banyak menghayal? Kok bisa menghayal, berangan-angan itu adalah bagian dari doa? Yang angan-angan yang mana dulu? Dalam bahasa Arab itu berangan-angan dan berkhayal itu berbeda. Ada tamanna, tamanni, umniyah. Ada namanya tulul amal. Tulul amal, panjang angan-angan, itu yang tidak boleh. Apa bedanya? Kalau tamanni, dia menginginkan sesuatu, membayangkan sesuatu, lalu muncul dalam dirinya, ya Allah saya pengen punya rumah seperti ini. Mudahkan ya Allah, mungkin kalau punya rumah seperti ini saya ibadah saya lebih rajin ya Allah. Saudara-saudara saya bisa silaturahim, bisa nyaman tinggal di rumah saya ya Allah. Mungkin ada keberkahan ya Allah. Mohon mudahkan ya Allah. Lalu dia ikhtiar, lalu setelah itu dia bekerja keras untuk mewujudkan keinginan dan cita-citanya. Itu yang dianjurkan. Itu yang disebut dengan tamanni atau al-umniyah. Sementara kalau ngelamun, kaum rebahan atau selonjoran, Kaum mager, malas gerak. Kamu gak kerja? Tenang aja mah, nanti aku akan punya hotel berbintang 7. Pusing kepalamu. Iya, kalau aku pun pusing bintang 7. Jadi itu yang gak boleh. Itu namanya tulul amal. Kata Rasulullah, memang hadisnya dhaif. Inna akhwafu ma akhafu ala ummati. Yang aku khawatirkan dan takutkan dari umatku, kata Rasulullah ada 2. Apa itu? Yang pertama ittiba'ul hawa. Memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan egonya dia. Tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tulul amal, yaitu dia panjang angan-angan. Maksud panjang angan-angan di sini adalah dia menghayalkan sesuatu halu istilahnya sana ya. Di halu. luar kemampuan, halusinasi aja. Ya, Bukan hanya di luar kemampuan, dan dia tidak mau berusaha, tidak mau berikhtiar.
Nah, sehingga itu yang dicela oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikhawatirkan terjadi pada umat ini. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, dua sebab kenapa orang itu panjang angan-angan atau tulul amal tadi. Yang pertama al-jahlu, karena dia bodoh. Auzubillah min dzalik. Dia nggak ngerti, dia nggak tahu bahwa untuk mendapat ini harus ada kerja keras. Untuk mendapatkan ini dia harus banting tulang, peras keringat, dia harus berkorban, dia harus dekati Allah. Nggak bisa, saya pengen itu kok nggak dapat ya. Ente kerjanya bagaimana? Kok bisa ya Ustadz Maulana seperti itu? Lihat tidurnya beliau seperti apa. Bagaimana zikirnya beliau. Jangan lihat enaknya saja beliau. Saya pengen deh kayak Mas Fadli kemana-mana ikutin kamera. Ikutin kamera apa enggak ya? Ya, kamera ngikutin saya. Kamera ngikutin. Saya ngikutin kamera biar dapat masuk gambar. Enak gini Mas Fadli terkenal. Sekali posting di IG, wah ratusan ribuan orang kemudian like. Saya kok posting berkali-kali nggak ada yang like ini ya. Kita nggak tahu bagaimana perjuangan beliau. Di Islam itu indah aja beliau jadi santri teladan. 9 tahun. 9 tahun loh. Masya Allah. Hafal semua yang disampaikan oleh guru-guru kita. Perjuangannya panjang. Maka mereka yang tahu-tahu pengen enaknya saja, kata Imam Al-Ghazali, al-jahl, bodoh. Yang kedua, hubbud dunia, terlalu cinta terhadap dunia. Nah, ini bahaya. Itu kata Rasulullah SAW, penyakit yang bahaya adalah al-wahan. Apa itu al-wahan? Secara bahasa, wahan itu artinya lemah. Yang membuat kita lemah, membuat kita tidak bersemangat, membuat kita tidak energik, membuat kita tidak produktif adalah, kata Rasulullah SAW, itu adalah wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia, takut mati. Dan itu sepakat itu. Orang kalau cinta dunia pasti takut mati. Kenapa kau tidak mau mati? Berjuang di jalan Allah. Ustadz, rumah saya baru lunas. Kalau saya mati siapa yang nempatin? Ustadz, saya baru nikah, istri saya cantik. Nanti kalau saya meninggal siapa yang gantiin? La ilaha illallah. Kalau dia cinta kepada dunia, maka akan takut meninggalkan dunia ini. Karena harapan dan cita-citanya adalah hanya untuk mengejar dunia. Tapi kalau kita menginginkan sesuatu, menghayalkan sesuatu, lalu kita mohon kepada Allah, kita ikhtiar dengan baik, itu termasuk khayalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena bagian dari doa. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran buat guru kita. Jadi kayak semacam ada saya punya target insya Allah gitu. Karena ada target itu jadi kita berusaha. Betul. Jadi bukannya hanya hayal-hayalan yang omong kosong, nauzubillah min zalik. Memang gampang dapat bunga 2. Wah, perjuangan itu luar Perjuangan. biasa. Siap. Tapi gini Pak Ustadz semuanya Siap. ya guru-guru kita, jamaah yang di rumah masih banyak juga pertanyaan yang masuk yang nanti pengen juga dijawab sama guru-guru kita nih. Jadi buat guru-guru siap-siap, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan kembali lagi melanjutkan membacakan yang ada di sosial media Islam itu Indah. Dan juga insya Allah kita berdoa bersama ya insya Allah ya. Dan buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.